Saudara-saudaraku, alasan yang ketiga. Mengapa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang? Alasan yang ketiga adalah karena dengan cinta uang, orang berani berbohong. Saudara, hati-hati. Alasan yang ketiga, mengapa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang? Alasan yang ketiga adalah karena dengan cinta uang, orang berani berbohong. Kita akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di sana dikatakan, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini berbicara tentang kisah daripada seorang tokoh daripada yang namanya Ananias. Dan di dalam ayat selanjutnya, ayat 5 sampai 9, di dalam ayat 5 sampai 11, di sana dikatakan mengenai Safira. Jadi ada dua pribadi, Ananias dan Safira ini adalah suami istri. Mereka punya tanah, sebidang tanah, dan kemudian mereka jual. Lalu pada zaman Rasul itu, karena di situ mereka memiliki suatu keyakinan bahwa apa yang menjadi kepunyaan pribadi adalah kepunyaan bersama. Dan karena itu para rasul ini, karena itu Ananias dan Safira di dalam kisah ini mereka menjual tanah yang menjadi hak mereka. Ketika mereka datang kepada ketika datang menghadap kepada rasul, di situ Petrus bertanya kepada dia, apakah sekian harga daripada tanah yang kamu jual itu? Aturannya Petrus berkata, jumlahnya sekian, tetapi saya bawa sebahagian dan sebagian saya pegang. Nah, itu lebih dihargai oleh Petrus, lebih dihargai oleh Tuhan, daripada dia berkata, iya memang benar, harganya sekian. Ya seperti yang saya bawa ini. Di sini didapati bahwa Ananias, dia membohongi, dia mendustai, dia membohongi seorang rasul yang namanya Petrus. Nah, uang bisa, oleh karena uang bisa seseorang bisa berbohong. Karena uang ini sangat sensitif. Uang itu sangat baik, sangat berguna dalam segala hal. Tetapi ketika timbul pemikiran untuk seseorang cinta akan uang, akibatnya fatal, yaitu terjadi ketidakjujuran. Ya, di sini Ananias dan Safira di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 pasal 5 ini, Ananias dan Safira ini berbohong tentang hasil penjualan itu. Sebenarnya kalau mereka mau jujur memperkatakan jumlah yang sebenarnya itu tidak menjadi problema. Karena toh Petrus tidak akan meminta semuanya. Tetapi yang menjadi problemanya adalah dia berbohong. Dia mendustai akan Allah, akan Tuhan. Dan hal itu yang membuat Tuhan menjadi marah. Sehingga akibatnya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa matilah Ananias dan Safira. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan orang yang cinta uang, maka langkah yang sering diambil adalah
berbohong dan ketidakjujuran di dalam hal keuangan terhadap atasan, terhadap bos, terhadap majikan, terhadap pimpinan, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, atau terhadap Tuhan. Seseorang bisa berbohong. Dan kebohongan ini seorang pun tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan itu Maha tahu dan Dia tahu. Jadi secara kasat mata di hadapan manusia kita ini kedapatan hidup. Tetapi secara rohania kita kedapatan sebenarnya kita mati. Oleh karena apa? Oleh karena kita berbohong di dalam hal cinta akan uang, yaitu di dalam kisah daripada Ananias dan Safira. Ada beberapa banyak orang yang cinta akan uang. Dia rela merampok. Padahal dia tidak kekurangan. Dia mungkin dipenuhi kebutuhannya. Dia mungkin punya uang yang cukup. Punya tabungan yang cukup. Tetapi oleh karena pergaulan, dia bisa merampok. Di dalam merampok itu dia bisa membunuh orang lain. Karena apa? Dia ingin mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara untuk memperkayakan diri. Supaya dia semakin kaya dan kaya, dia menghalalkan segala cara. Dan akibatnya dia membunuh orang. Ini karena apa? Oleh karena cinta uang. Dari ketiga hal yang kita belajar ini, saudara-saudara. Dari alasan yang pertama, alasan yang kedua, alasan yang ketiga. Kita sudah belajar. Karena orang cinta uang dia menyimpang dari iman. Karena orang cinta akan uang dia menjual Tuhannya. Karena orang cinta akan uang, dia berbohong. Hal ini terjadi dan sering terjadi. Mungkin dalam kehidupan kita pribadi. Dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi mari hari ini, kita mau belajar bersama-sama. Melalui firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi filter. Kita kembali mengevaluasi kehidupan kekristenan kita. Mengevaluasi kehidupan rohani kita. Untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari semakin berjalan di dalam kebenaran yang sejati. Jangan sampai oleh karena hal-hal yang sepele. Jangan sampai oleh hal-hal yang seakan-akan menurut pemikiran kita, oh tidak apa-apa. Berbohong sedikit-sedikit mengenai uang tidak jadi masalah. Ada beberapa orang yang bersaksi. Ada seorang hamba Tuhan bersaksi. Dulu dia bekerja. Dulu oleh karena bank itu terbatas. Sehingga dia tidak simpan uang di bank. Tetapi dia simpan uangnya sendiri dan kemudian kalau dari kantor dia diterima gaji, gajinya sekian, dia bilang jumlahnya sekian. Sudah dikurangi 25% dari jumlah gaji. Dan kemudian sisanya itu dimasukin ke dalam kaos kaki. Jadi istrinya tidak lihat. Nah, tetapi dia tidak punya uang sendiri dan rupa-rupanya ketika dia sudah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, baru dia mengaku bahwa uang yang dia ambil, dia sisihkan 25% dari gaji yang dia dapatkan itu untuk berfoya-foya, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, untuk melakukan dosa. Nah, istrinya nggak tahu, keluarganya tidak tahu, orang-orang yang dekat dengan dia tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan ketika dia bertobat, baru dia bukakan rahasia ini. Dan ketika dia sampaikan hal ini dia sampaikan dengan tujuan supaya generasi-generasi yang ada tidak boleh melakukan hal-hal yang demikian. Berapa banyak suami-suami yang tidak jujur dalam hal keuangan terhadap istri? Berapa banyak istri-istri yang tidak jujur dalam hal keuangan terhadap suami? Suami kerja, uangnya adalah uangnya sendiri. Istri kerja, uangnya adalah uangnya sendiri. Tetapi ada istri-istri yang juga parah. Uang dia sendiri, uang yang hasil pekerjaannya adalah uangnya dia sendiri. Tetapi maunya uang suaminya juga adalah uangnya sendiri. Nah, ini yang bahaya, saudara-saudara. Nah, suami dan istri, keluarga, harus memiliki satu bendahara. Entah suami, entah istri. Tetapi di situ harus ada kejujuran. Tidak saling membohongi, tidak saling mendustai, tidak saling mengkhianati. Supaya apa? Keluarga dan rumah tangga saudara tetap dalam keadaan adem ayem dan tenteram.
dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga saudara, dalam kehidupan pengiringan saudara kepada Tuhan. Nah, dari ketiga hal yang kita renungkan itu, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cinta uang vs corona. Menurut saya lebih berbahaya adalah cinta akan uang daripada virus corona. Karena virus corona yang sementara menjadi masalah dunia hari-hari ini adalah merenggut nyawa kita. Kita mati secara jasmania. Tetapi cinta akan uang, dia membunuh rohanimu, membunuh imanmu, membunuh kehidupanmu. Selagi engkau hidup, engkau sudah mati. Selagi saudara masih hidup, saudara sudah didapati oleh Tuhan, saudara sudah mati. Dan nanti di dalam penghukuman kekekalan, saudara akan menderita selama-lamanya kalau saudara tidak bertobat. Oleh karena itu, di dalam kisah tentang tema kita tentang cinta akan uang ini, pergunakanlah uang sebaik-baiknya. Uang penting bagi saya, bagi saudara. Uang itu penting buat gereja, buat organisasi, buat semua hal yang kita perlukan dunia ini. Uang penting. Tetapi jangan sampai saudara jatuh cinta dengan uang. Kalau orang jatuh cinta dengan uang, dia akan korbankan keluarganya, dia korbankan istrinya, dia korbankan anaknya, dia korbankan orang lain demi uang. Ini yang berbahaya. Karena itu saudara-saudara, kita baca ayat yang terakhir di dalam Pengkhotbah pasal 5, Pengkhotbah pasal yang kelima, Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ke-9 di sana dikatakan, Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 di sana dikatakan bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Perhatikan baik-baik. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Orang yang cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Orang yang cinta kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilan. Hati-hati. Oleh karena itu mari kita evaluasi dan koreksi diri kita masing-masing. Supaya jangan sampai saudara korbankan salah satu pihak, keluarga, istri, anak, hanya demi uang. Jangan sampai saudara korbankan orang lain hanya demi uang. Tetapi pergunakanlah uang untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebahagiaan rumah tangga dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.